Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari negara Thailand, di mana kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Haryati, selanjutnya ada Nurdiana Putri, Ermalisa, Ica Almunawara, Eva Maiwa, Iza Turjana, Nita Talia, Suci Saumi, dan yang terakhir ada Revita. Baik, untuk slide pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di sini untuk slide pertama itu mengenai pengenalan negara Thailand. Nah, negara Thailand atau dengan versi Inggrisnya itu disebut dengan negara Thai yang berarti kebebasan. Nah, dalam bahasa Thai sendiri, Thailand itu merujuk kepada suku Thai, yaitu salah satu suku yang ada di Thailand. Nah, selain itu juga Thailand juga disebut sebagai negara gajah putih. Nah, kenapa disebut sebagai negara gajah putih? Karena di sana gajah putih merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Thailand itu mayoritas penduduknya itu beragama Buddha ya. Jadi gajah putih itu merupakan satwa yang dihormati di sana. Negara Thailand juga berada di kawasan Asia Tenggara, di mana berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Nah, untuk bendera Thailand sendiri itu memiliki warna merah, putih, dan juga biru, di mana warna merah melambangkan negara, warna putih melambangkan agama, dan sedangkan warna biru melambangkan raja. Di mana seperti kita ketahui bahwa di sana bentuk pemerintahannya itu yaitu monarki konstitusional, yang dimana pimpinan tertingginya itu dipegang oleh raja atau ratu, sedangkan untuk pemerintahan sehari-hari itu dipegang oleh perdana menteri. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Analisa. Kepada Analisa, nah, baik, di sini ada tradisi kematian, di mana pemakaman Buddhis Thailand umumnya terdiri dari upacara mandi. Tak lama setelah kematian, nyanyian harian dari biksu Buddha dan upacara kremasi. Kremasi dipraktikkan oleh sebagian besar orang di seluruh negeri, dengan pengecualian utama adalah etnis Tionghoa, Muslim, dan juga Kristen. Nah, meskipun terdapat variasi di antara budaya di berbagai wilayah Thailand, sebagian besar pemakaman Buddha umumnya memiliki ciri-ciri dasar yang sama. Apabila kamu pergi ke Thailand dan berkesempatan untuk melihat prosesi upacara pemakaman orang Thailand di sana, maka kamu tidak perlu heran saat melihat saudara yang ditinggalkan tidak menangis. Kenapa? Karena mereka percaya apabila mereka menangis, maka akan mengganggu roh dari Allah. Keluarga yang ditinggalkan akan membuat salinan dari kitab suci agama Buddha untuk diberikan kepada orang-orang. Kemudian juga akan memberikan persembahan dan hadiah-hadiah di kuil-kuil atau para biksu. Lalu para biksu akan diminta untuk menyanyikan pujian-pujian yang berupa doa untuk menghantar ke almarhum ke alam sana. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, untuk selanjutnya ada suku asli Thailand yang akan dijelaskan oleh kawan kami Eva Maiwa. Kepada Eva, dipersilakan. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang suku asli Thailand. Suku Karen merupakan suku asli dari Thailand. Suku ini sebenarnya berasal dari Tibet yang kemudian menyebar ke Myanmar dan Thailand. Suku Karen biasanya mengenakan cincin kawat kuningan yang dililit di leher dan membuat leher mereka menjadi panjang. Nah, contohnya ada di gambar ini. Ini salah satu tradisi mereka yang sangat terkenal di suku Karen. Nah, ada kebiasaan unik di suku Karen. Mengapa mereka memanjangkan leher? Karena di sana semakin panjang leher perempuan, maka semakin cantik pula mereka. Nah, mereka meyakini ini, jadi para cewek-cewek di suku Karen itu mereka berlomba-lomba untuk memanjangkan leher. Nah, semakin bertambah usia mereka, cincin leher pun semakin bertambah. Semakin berjalannya waktu, tradisi ini pun berkembang menjadi tolak ukur kecantikan bagi suku Karen. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Iza Turjana, mengenai upacara penyambutan. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang upacara penyambutan. Buai merupakan ciri khas Thailand saat memberikan salam, di mana orang-orang melapatkan kedua telapak tangannya di depan dada sambil membungkuk badan. Semakin mendekati wajah tangkupan tangan dan semakin membungkuk badannya, artinya semakin dalam salaman yang disampaikan. Jika perempuan, ia akan melakukan salam sambil mengucapkan swadika.
sedangkan laki-laki mengucapkan sarika. Ya, penduduk Thailand awalnya hanya melakukan salawai saat bertemu, yaitu sebelum memasuki rumah orang dan saat pamit maupun meninggalkan rumah orang tersebut. Kini salam wai digunakan untuk berbagai kesempatan, untuk berterima kasih, meminta maaf, menyapa dan masih banyak lagi. Melakukan wai sudah menjadi tradisi di sana. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya yang bernama Ica Almunawara. Nah, di slide ini kita bisa lihat hal-hal yang dilarang di Thailand. Yang pertama itu dilarang merusak mata uang atau Thailand. Nah, jika teman-teman punya kebiasaan meremas uang atau menaruhnya sembarangan, jika di Thailand itu harus kita hindari. Kita mengetahui kalau menyatukan uang maupun menginjak mata uang Thailand ini akan menimbulkan masalah besar kepada warga Thailand, karena warga Thailand itu sangat menghormati rajanya yang menjadi gambar pada mata uang warga Thailand itu. Yang kedua, berdiri atau duduk di depan biksu. Di Indonesia sendiri, Islam adalah negara mayoritas, sedangkan di Thailand mayoritas penduduk itu beragama Buddha. Karena itu nggak heran jika para biksu memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Orang-orang Thailand pun sangat menghormati biksu. Mereka tidak akan berdiri atau duduk di tempat yang lebih tinggi daripada biksu. Jika kita perempuan, pastikan itu kita tuh nggak sampai kontak mata kepada biksu itu, karena memang biksu itu sangat menghindari. Bahkan jika kita naik transportasi dan di situ ada biksu, tapi di tempat duduk biksu itu kosong, sebenarnya kita tidak usah duduk di dekat biksu. Yang ketiga, ada bersiul di malam hari. Meski kehidupan di Thailand nggak kalah maju dengan Indonesia, tapi kebanyakan orang Thailand itu masih percaya terhadap tahayul. Salah satunya itu bersiul di malam hari. Itu mereka percaya akan menyatakan roh jahat dan pertanda buruk. Bahkan meski kita tidak percaya, lebih kalau kita tuh nggak melakukannya di negara mereka. Tapi kita terlihat di sini menunjuk tepuk tangan atau menjentikan jari. Saat kita membeli barang atau memanggil orang dan memberhentikan taksi, pastikan kita jangan menggunakan jari untuk menunjuk dan menarik perhatian orang lain. Di Thailand, orang akan memanggil taksi dengan menggunakan telapak tangan yang menghadap ke bawah dan menggerakkan naik turun. Selain itu, bertepuk tangan dan menjentikan jari juga dianggap tidak sopan, karena gerakan tersebut biasa digunakan untuk memanggil anjing, bukan manusia. Lalu yang kelima, ada selalu mengucap wai. Tak hanya mengucap syukur, jika berada di Thailand, kita tentunya harus sering mengucapkan wai sambil menundukkan kepala dan mengaturkan tangan di depan dada. Hendak mengucapkan salam seperti ini jika kita bertemu dengan warga setempat, karena warga Thailand akan melakukan hal ini setiap bertemu warga asing maupun warga setempat. Sebaliknya melakukan hal yang sama dan menjadi traveler yang baik dan ramah. Baik, saya selanjutnya ini ada makanan khas Thailand yang akan dipaparkan oleh teman kita, itu Suci Shawi. Di sini saya akan membahas tentang beberapa makanan khas Thailand, yang dimana itu calamai. Yang mana calamai ini makanan khas Thailand yang cocok banget di lidah-lidah Indonesia. Yang mana calamai diolah dengan santan. Kudapan ini terbuat dari tepung ketan yang dicampuri dengan gula serta santan. Ketiga campuran adonan tersebut harus selalu diaduk selagi memasak untuk menghasilkan tekstur yang kenyal dan lengket. Setelah matang, kuliner khas Thailand dipotong kecil-kecil, kemudian dilumuri dengan biji wijen terlebih dahulu sebelum dibungkus dengan plastik. Baik, selanjutnya itu tom yum, yang mana tom yum ini makanan berkuah khas Thailand yang populer di kalangan masyarakat internasional dan menjadi favorit orang Indonesia berkat cita rasa yang pedas dan asam. Selanjutnya itu makanan patai. Patai ini adalah makanan legenda yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Ayutthaya dan dipercaya sebagai kuliner yang berasal dari Vietnam atau Cina. Yang mana mie yang digunakan dalam patai terbuat dari beras. Selain mie, kuliner khas Thailand juga berisi telur, tahu, asam bawang putih, saus ikan, cabai, kacang kedelai, dan gula. Dan itu makanan Thailand itu bisa dicari dengan bubur yang bernamakan kamtang. Yang mana kamtang adalah bubur yang dimasak bersamaan dengan campuran daging atau makanan laut. Namanya pun bermacam
dengan daging babi, maka menjadi kamtong mo. Kalau kamu sedang tidak enak badan atau kedinginan, makanan khas Thailand ini adalah makanan yang tepat dikonsumsi karena kamtong dibuat dengan rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuh. Lanjutkan oleh siapa? Nita Talia. Pada Nita Talia silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pakaian adat Thailand. Bahasa Thailand gaul pengantin disebut Thai Krachanyo atau pakaian resmi kerajaan dalam bahasa Indonesia. Pria disebut dengan Praraj Khathan atau kemeja berkancing dengan kerah memanjang, lengan panjang dan ikat pinggang dan biasa dipadukan dengan celana khas Thailand. Pakaian tradisi untuk wanita ada beberapa jenis, diantaranya yaitu situada atau pakaian yang terdiri dari sarung panjang yang digunakan dengan blus dengan 5 kancing emas di depan. Biasanya digunakan di acara-acara yang lebih formal. Yang kedua itu ada renton atau salah satu pakaian paling sederhana dari semua gaun wanita yang terdiri dari rok pensil yang dikenakan dan blus tanpa kerah. Yang ketiga itu ada amarin. Amarin yaitu pakaian malam yang terbuat dari kain brokat. Amarin yaitu blus lengan panjang yang biasanya lebar dan memiliki leher yang bulat. Yang keempat itu ada cakri. Cakri biasa dianggap sebagai pakaian yang elegan dan formal. Pakaian ini terdiri dari rok pensil panjang dengan dua lipatan depan. Yang terakhir itu ada borong jima, yaitu kemeja tradisional yang memiliki leher bulat dan lengan panjang dan biasanya diselipkan di bawah sarung. Selanjutnya yaitu gaya hidup di Thailand yang akan dilanjutkan oleh Nurdiana Putri. Pada Nurdiana Putri. Oke kawan-kawan, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang gaya hidup di negara Thailand. Nah, jadi ada 5 gaya hidup di negara Thailand sendiri. Yang pertama itu ada kepala adalah tubuh manusia yang paling suci. Nah, jadi di Thailand sendiri seseorang itu tidak boleh sembarangan menyentuh kepala orang lain, walaupun hanya sekedar lelucon biasa atau bercanda biasa. Jadi masyarakat di Thailand menganggap bahwa kepala itu merupakan sesuatu yang sakral dan perlu dihormati. Nah, kemudian yang kedua ada meletakkan kaki di atas kaki yang lain. Nah, jadi meletakkan kaki di atas satu sama lain sehingga telapak kaki terlihat oleh orang lain dan meletakkan di atas meja atau kursi dianggap sebagai tanda tidak hormat. Nah, jadi sikap tersebut dinilai kasar dan menghina karena kaki dianggap merupakan salah satu bagian anggota tubuh yang paling kotor. Kemudian yang ketiga, tisu toilet sebagai pengganti setek. Nah, di negara Thailand sendiri punya cara yang berbeda dalam penggunaan tisu toiletnya. Mereka sangat praktis dan menggunakan kertas toilet sebagai pengganti setek, sedangkan tisu digunakan untuk membersihkan meja bahkan wajah mereka sendiri. Kemudian yang keempat, masyarakat jarang atau tidak pernah menggunakan rok pendek. Nah, jadi sebagian masyarakat besar di Thailand ini mengenakan gaun dan rok panjang. Bahkan mereka itu mengenakan celana ketat lagi di dalamnya. Jadi wanita di Thailand itu sendiri jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan rok pendek ataupun dress pendek yang biasa terlihat oleh masyarakat di negara lain. Kemudian yang terakhir, nama tengah anak tidak biasa. Nah, jadi masyarakat Thailand sendiri memilih nama tengah anaknya itu dengan nama yang aneh. Nah, karena banyak orang Thailand memiliki kepercayaan tradisional yang masih kental. Salah satunya adalah roh jahat yang tidak dapat menyakiti anak tersebut. Nah, jadi mereka tidak tahu namanya. Anak tersebut bisa diberikan dalam satu orang anak itu 2 nama. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan berakhirnya materi tentang gaya hidup di negara Thailand, maka berakhirlah presentasi tentang negara Thailand. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.